Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya guys. Pilih kartu kali ini temanya tentang kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui ya. Jadi kita mau lihat prediksi tentang kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui. Oke? Pile 1, 2, 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saranku pause aja videonya biar fokus milihnya ya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kita lihat kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui. Pal 1, 2, 3 ya. Oke, ini disimpan dulu lah. Ya. Nah, kita mulai dari pal 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara. Wah, pal 1. Kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui ya. Di sini aku ngelihat akhirnya ya kamu akan mengetahui bahwa seseorang membohongi perasaannya. Seseorang bergejolak di dalam hatinya. Seseorang tertekan di dalam batinnya. Ada gejolak batin di dalam dirinya ya. Ya, kenapa bisa kayak gini? Soalnya dia seperti menahan perasaan ya. Dia menahan apa yang dia rasakan. Dia tidak jujur dengan perasaannya. Misalnya ya kalau memang cinta, tunjukkanlah gitu kan. Kalau sayang ya tunjukin dong. Harusnya kan begitu. Atau ya kalau suka ya tunjukkan. Tapi kalau nggak suka ya ditunjukkan harusnya ya. Aku ngerasa ada yang gitu. Entah memang ada yang menaruh hati sama kamu, tapi dia bergejolak di dalam batinnya. Tapi ada juga mungkin iri hati yang gak senang sama kamu, merasa bersaing sama kamu. Ada yang suka iri, suka sirik ya. Ya, dia seperti gak jujur gitu dengan perasaannya ya. Oke. Oke. Nah. Dan aku ngerasa ada sebenarnya ini yang berbohong ya. Berbohong bahwa ya aku nggak menunjukkan aku kenapa-kenapa. Padahal aku nggak baik-baik aja gitu ya. Maksudnya, kamu bisa lihat aku kuat, tapi aku pura-pura kuat ya. Kamu bisa lihat aku tegar, stay cool, diem ya. Tapi aku ancur-ancuran sebenarnya ya. Hatiku hancur sebenarnya. Di satu sisi aku ada rasa bersalah, tapi aku juga serba salah sama kamu. Di sini aku ngerasa ada yang tidak kuat berjuang ya. Ada yang tidak kuat berjuang karena mentalnya tidak siap. Atau dia nggak berani. Sebenarnya dia orangnya punya ketakutan, tapi dia nggak menunjukkan semuanya gitu. Atau apa ya? Bisa aja ada yang lain yang dia pikirkan ini ya. Ada yang lain yang dia pikirkan. Ada yang lain yang dia sembunyikan ya. Makanya dia belum bisa maksimal ke kamu. Makanya orang ini kayak misterius, tertutup ya. Ini bisa dia ya. Tapi bisa juga
terjadi lagi di pertemanan, bisa juga terjadi lagi di lingkungan keluarga. Kita rasa kayak ini orang aneh gitu ya. Atau coba dengar intuisimu, coba dengar kata hatimu ya. Siapa sih? Siapa orang yang senang sama kamu dan siapa yang tidak senang sama kamu? Gitu Kak ya. Oke. Terus aku ngerasa ini tuh apa ya? Kalau ada yang nggak senang ya, mau nggak senangnya gimana juga, ya orang ini dia mau mengirimkan energi-energi negatif sebenarnya gitu ya. Misalnya entah siapalah ada yang iri sama kamu, entah siapa ada yang cemburu sama kamu, nggak mau lihat kamu bahagia atau nggak senang lihat kamu senang. Ya dia akan melakukan segala cara gitu ya. Misalnya aku berkata-kata negatif ya, supaya aku kirimkan energi negatif. Atau entah siapa ya, ada yang main magic, main black magic, uka-uka dan sebagainya. Itu ada, tapi itu beberapa ya. Ya, itu beberapa ada, oke? Tapi banyak berdoa aja, nggak akan kenapa-napa kok ya. Terus aku ngerasa sebenarnya seseorang ini mempunyai intuisi yang sangat tajam. Seseorang sebenarnya punya sensitivitas yang sangat tinggi ya. Jadi dia itu aslinya sensitif loh, tapi dia sembunyikan. Dia aslinya sebenarnya baperan, tapi dia sembunyikan. Dia baper ini ya. Ada yang baper banget sama kamu. Memang karena dia mencintaimu ya. Kalian mempunyai perasaan yang sama. Ya ada sebenarnya yang sama-sama mencintai, sama-sama menyayangi ya. Aku ngerasa gitu. Tapi ya dia memilih bersembunyi. Dia memilih berbohong atau tidak mengakui ya. Karena dia orangnya sensi, dia baperan, dia penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh kecemasan ya. Atau dia ada pilihan lain ya. Jadi dia kayak nggak gentle gitu. Dia kayak plan begitu ya. Ada juga yang nggak kuat menghadapi perbedaan ya. Ada sebenarnya yang nggak kuat karena ada faktor yang sensitif. Ya, jadi dia sensi gitu. Tapi bisa juga ada yang sensi sama kamu sebenarnya ya. Oke. Nih. Aku ngerasa sebenarnya ada orang yang mencoba mempelajari kamu ya. Dia diam-diam ini menilai kamu. Dia diam-diam ini menjudge kamu sebenarnya. Ada juga ya. Ini tuh kayak di lingkungan keluarga, kayak saudara ya. Ya kamu bisa lihat sih. Di keluargamu itu siapa aja yang senang sama kamu, siapa yang enggak. Coba kamu dengar intuisimu. Sebenarnya ada yang berbohong ya. Ada yang pura-pura baik di depan, tapi beda di belakang ya. Terus aku ngerasa ada yang menyembunyikan identitasnya. Ada yang menyembunyikan statusnya. Ya, dia diam gitu, dia misterius. Tapi ternyata dia punya yang lain gitu. Misalnya gini ya, kita ngerasa seseorang freedom, kita ngerasa seseorang kayaknya dia tuh hanya buat aku. Tapi ternyata ya dia ada fokus ke yang lain ya. Entah apa, entah siapa yang dia fokuskan yang lain. Beberapa ini sebenarnya lebih memihak kepada orang lain, memihak kepada keluarga. Atau sebenarnya orang ini ada yang punya masalah keluarga. Atau ada yang punya inner child. Ya karakternya kayak gitu karena keluarganya dia, didikan keluarga, pergaulan. Jadi dia seperti itu. Ada keanehannya gitu ya. Ada anehnya sebenarnya. Tapi dia tuh diam-diam memuji kamu sebenarnya ya. Dia diam-diam memuji kamu kayak kamu tuh sebenarnya berkah. Kamu tuh anugerah buat saya ya. Tapi gengsi lah ngomongnya ya.
Atau ada seseorang di sini merasa lebih dari kamu ya. Ada yang merasa kayak ya aku punya pilihan lain atau aku banyak pilihan. Prioritas aku nggak hanya kamu. Jadi ya ada yang bersikap angkuh di sini. Kesombongan, ego dan sebagainya tuh ada. Jadi dia kurang mengapresiasi kamu. Dia kurang memuji kamu kan. Padahal dalam hati dia mengakui. Dia mengakui bahwa kamu yang bisa melengkapi gitu. Tapi ada juga yang insecure ya. Ada yang minder sama kamu. Ada yang minder, ada yang malu kayak, ya aku bisa apalah. Aku kan banyak salah. Atau aku ini apalah. Aku apalah ya kan. Nah. Oke. Nih. Jadi aku ngerasa ada sebenarnya orang ya, diam-diam ini bahagia kok sama kamu ya. Dan ternyata banyak banget yang dia pendam di dalam hatinya. Mungkin kamu ngerasa orang ini kayak banyak bohongnya, banyak rahasianya. Identitasnya, statusnya kayak disembunyikan, aktivitasnya, kegiatannya, bahkan komunikasi aja susah gitu ya. Orangnya susah ditebak memang. Tapi aku ngerasa satu persatu akan terungkap ya. Beberapa di sini butuh waktu untuk jujur sama kamu. Tapi ada perlahan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti dia akan utarakan semuanya. Dia akan jujur sama kamu ya. Dan aku ngerasa apa ya? Ada yang sebenarnya dia tuh nggak enakan sama kamu. Misalnya aku diam ini ya, aku pasif atau aku kayak nggak jelas gitu kan. Karena ya aku nggak tega juga ngomong sama kamu. Aku nggak enakan bilang ya aku sebenarnya nggak bisa berjuang gitu ya. Atau bahasanya seperti apa ya? Bahasanya kayak ya maaf ya kalau aku perlahan kayak menjauh. Maaf kalau perlahan aku banyak diam. Maaf kalau perlahan aku kayak cenderung pasif. Ya itu karena aku belum bisa janjikan apa-apa. Aku belum bisa berjuang. Aku tahu kapasitasku ya. Ya gitu. Oke. Nih kan. Aku ngerasa ada gejolak batin seseorang ini ya. Jadi dia tuh nggak baik-baik aja. Dia ini ancur-ancuran sebenarnya. Oke, aku minta kartu dikasih bonus ya. Ini kartunya lebih nih. Berarti ada pesannya ya. Jadi aku ngerasanya ada ini kebohongan seseorang kayak ya aku ngerasa kita mungkin susah untuk berjodoh gitu. Kita memang sulit untuk berjodoh. Kayaknya aku ini nggak bisa kamu miliki ya. Aku kayaknya memang nggak pantas untuk kamu. Tapi ya kamu nggak tahu ya. Kamu nggak tahu aja bahwa aku menunggu takdir sih. Menunggu takdir ya mana tahu ya. Kita ada jalan untuk jodoh. Ya kenapa enggak gitu. Jadi orang ini ya diam-diam ya dia masih ada rasa berharap gitu ya. Dia diam-diam masih ada rasa ya nggak apa-apa lah diam-diam gini aku menunggu takdir, menunggu waktu. Ya mana tahu kita ada jalan lagi ya untuk bisa bersama gitu. Aneh ya. Orangnya kayak gitu. Terus kamu hati-hati dengan orang manipulasi ya. Orang-orang yang akan melakukan segala cara untuk mempermainkan kamu, manfaatkan kamu. Ya, semua akan kamu ketahui sih. Jadi kamu akan tahu siapa orang-orang yang benar-benar baik, siapa yang pura-pura baik, siapa yang main drama, sandiwara, seolah-olah senang di hadapan kamu, tapi sebenarnya dia nggak senang sama kamu.
Kan ada gitu ya, di keluarga lah, saudara, teman, kawan, itu ada Kak ya. Oke. Dan aku ngerasa ada juga orang yang dia nggak jujur ya, bahwa dia itu sebenarnya butuh ketenangan. Maksudnya ya, terkadang aku ini nggak sesuai harapanmu, atau aku belum sesuai ekspektasimu, aku masih banyak diam ya, atau terkadang aku bisa off gitu ya, aku bisa kayak orang aneh. Ya karena aku nggak stabil secara emosional. Terkadang aku diam karena aku butuh ketenangan. Terkadang aku menghindar karena aku pengen healing dulu ya. Aku pengen berpikir untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kita ya. Tapi dia kayak nggak enak ngomongnya gitu, nggak enakan, nggak tegaan, atau memang orangnya payah banget gitu. Ribet. Kalau memang pengen bicara ya bicara, tapi dia nggak kayak gitu. Oke? Nah, ini huruf ya udah aku shuffle, ada J, A, K, D, X, ada yang lama, ada G, O, H, W, M, P, S, N, C, T, B, I, dan F ya. Bulan berkaitan ada November, ada Juni, Oktober, April, Agustus, Maret, Juli, dan Mei. Zodiak Taurus, ada Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Pisces, Libra, Virgo, dan Aries. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 2 ya, pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara. PAL 2. Kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui ya. Di sini aku ngelihat sebenarnya ada orang yang mempunyai rasa ketergantungan sama kamu ya. Dia tuh diam-diam bergantung sama kamu. Ketergantungan dengan energi kamu. Maksudnya bisa kayak dia sebenarnya menginginkan kamu. Dia merasa ya di dalam hidupnya harusnya ada kamu. Di setiap fase demi fase hidupnya dia tuh pengen ya selalu ada kamu. Tapi dia simpan sendiri ya, karena ini orangnya ada toksiknya ya. Karena ini toksik banget sebenarnya energi orang ini. Dia negatif energi gitu, punya energi negatif, kayak egois lah, terus orangnya gengsian, terus orangnya ya dia tidak mau rendah hati gitu ya. Dia tidak mau inisiatif duluan. Dia tidak mau terlalu menunjukkan bahwa dia membutuhkan kamu. Dia terlalu terlalu terbiasa dengan energi toksiknya itu. Jadi dia maunya kayak ya dia dicari, dia dikejar-kejar ya. Ya maunya dia seperti itu. Padahal ya dia itu kayak membohongi perasaannya sih. Kalau misalnya dia sosokan gak butuh kamu, sosokan gak perlu dengan kamu, tapi sebenarnya dalam hati dia ini butuh kamu ya. Dalam hati sebenarnya dia bergantung dengan energi kamu. Ibarat kalau gak ada kamu gak seru, gak ada kamu gak rame, gak ada kamu semua sepi gitu ya. Ya gak ada kamu, dia marah sebenarnya. Tapi ini bisa juga ya, ada yang diam-diam dia nggak menunjukkan bahwa dia tuh punya rasa amarah. Dia ada rasa nggak terima gitu ya. Misalnya, kalau kamu tidak cari saya marah. Kalau kamu tidak ikuti kemauan saya marah gitu. Tapi dia bohongi loh. Dia nggak menunjukkan itu sama kamu. Bahwa ya dia toksik sebenarnya. Dan aku ngelihat ada kebohongan seseorang bahwa dia benar-benar addiction ya. Dia tuh kecanduan sama kamu.
Cie. Aku ngerasa gitu. Ada sebenarnya kalau ini orangnya suka sama kamu, dia tuh suka banget, dia cinta banget, bahkan ini ada yang obsesi sama kamu ya. Ada yang mempunyai rasa obsesi, kayak ada rasa ingin memiliki kamu ya. Jadi kalau kamu tidak bersama dia, dia tidak terima. Kalau akhirnya tidak bersama, dia tidak rela. Ya, terlepas dari itu salahnya dia, ulahnya dia, perbuatannya dia bisa bikin kalian berpisah ya. Tapi tetap aja dia tuh nggak terima kalau nggak bersama, nggak rela kalau nggak jodoh ya. Ada rasa gitu sebenarnya. Oke, dan aku ngerasa memang orang ini pintar banget membohongi perasaannya ya, pintar banget. Kayak apa ya, sebenarnya ya, kamu itu sosok yang luar biasa di dalam hatinya, tapi dia susah banget mengakuinya kan. Ini orangnya memang benar-benar ingin merasa dominan gitu ya, ingin merasa kayak ya aku harus dipuja-puja, aku harus ya dipuja-puja lah oleh kamu. Jadi aku nggak mau menunjukkan rasa bucin sama kamu, aku nggak mau menunjukkan rasa ketergantungan dengan energimu ya. Dia nggak mau menunjukkan itu. Jadi dia orangnya pintar berbohong ya. Tapi aku ngerasa dia pintar berbohong juga tentang dia tuh punya ketergantungan terhadap energi-energi toksik ya. Misalnya ya dia tuh sebenarnya adalah rasa-rasa candu terhadap hal-hal negatif. Dia kecanduan dengan egonya, dia kecanduan dengan hal-hal negatif di dalam hidupnya. Ya, dia sebenarnya susah berubah. Dia tuh sebenarnya apa ya, bisa menyakiti, bisa mengkhianati. Ya, sebenarnya kayak gitu sih orangnya. Orang ini sulit berubah, ya. Sulit banget berubah lebih baik. Jadi kalau kamu rasa, kayaknya dia akan lebih baik ke depannya, ya bisa aja, tapi itu masih lama ya. Jujur aja orang ini bisa nanti tobat, abis itu kumat. Bisa nanti dia tobat, abis itu dia berulah lagi gitu ya. Ya, aku ngerasa kayak gitu sih. Oke? Dan aku ngeliat sebenarnya kebohongan yang akan kamu tahu ya. Orang ini kan sebenarnya bisa sosokan move on ya, sosokan lupa sama kamu, sosokan udah lepaskan kamu. Padahal enggak loh. Ini orangnya nggak bisa move on dari kamu. Hahaha. Ada yang gitu ya. Iya nih, orangnya susah banget ini move on dari kamu. Tapi dia sembunyikan perasaannya itu. Ya gengsi lah gitu kan. Terus aku ngerasa ada yang ini tuh motifnya negatif gitu ya. Kayak ya syukurlah kalau misalnya dia ada perasaan cinta. Ya masih mending kalau dia memang sayang sama kamu gitu ya. Tapi kalau hanya untuk memenuhi hasratnya, hanya untuk memenuhi gairahnya aja, itu buat apa gitu ya. Karena aku ngerasa di sini ada seseorang yang sebenarnya dia nafsuan ya. Dia tuh punya gairah seksual yang besar, entah sama kamu, entah ya adalah yang dia sembunyikan bahwa dia tuh sebenarnya orangnya nafsuan gitu. Kayak nggak bisa kendalikan hasrat seksualnya sama kamu atau sama seseorang gitu ya. Ya pokoknya ini ada hasrat seksual gitu yang dia sembunyikan. Dia diam-diam ternyata liar gitu ya. Itu sih. Oke. Nah, jadi aku ngelihat ya, sebenarnya ada hal-hal baik di dalam dirimu yang dia kenang ya. Ada hal-hal baik di dalam dirimu yang dia pelajari. Bahkan dia tuh sebenarnya ngaca sama kamu ya. Ini beberapa kan ada yang mirroring gitu. Energi cerminan ada, entah twin flame, karmic gitu ya. Tapi aku rasa ini banyak yang twin flame ya, energi mirror atau cerminan. Jadi sebenarnya dia tuh udah ngaca sama kamu. Dia udah bercermin kayak
Ya, ya kalau kamu marah sama aku ya karena aku marah sama kamu. Kalau kamu bisa bersikap toksik ya karena aku toksik sama kamu. Kalau kamu diam, kamu pasif ya karena aku diam, karena aku pasif. Kalau kamu cuek ya karena aku cuek. Kamu menjauh ya karena aku menjauh sih. Nah, ada yang kepikiran seperti itu ya. Dan aku ngerasa dia ini diam-diam memimpikan kamu, tapi dia nggak jujur ya. Ya ngapain ya? Orang kayak gini susah jujurnya ya. Orang kayak gini tinggi hatinya. Apa ya? Susah sih berubah, lebih baik ya. Meskipun dia udah ngaca, meskipun energi mirror kayak bercermin ya. Tapi aku rasa orang ini butuh waktu untuk berubah ya. Terus ya seperti yang aku bilang, dia sebenarnya mau bermimpi tentang kamu, tapi dia nggak cerita sama kamu ya. Dia sebenarnya mau mimpiin kamu gitu, kayak beberapa kali dia mimpiin kamu, dia mimpi ketemu kamu, dia mimpi datang ke kamu gitu. Ya, tapi dia sembunyikan ya. Dan aku rasa kalau dia mimpiin kamu, itu karena dia rindu sama kamu ya. Soalnya di sini kan aku ngelihatnya ada seseorang yang dia sangat pintar ya, sangat pintar menutupi perasaannya. Misalnya dia ngerasa ada chemistry ya, dia ngerasa ada koneksi kuat sama kamu, tapi dia nggak jujur sama kamu. Atau dia rindu dengan kamu, tapi dia tahan-tahankan rindunya. Padahal itu menyakitkan ya. Ini sakit loh. Sakit banget sebenarnya hatinya. Atau dia lihat kamu fokus ke hidupmu, ya dia cemburu. Dia lihat kamu ke yang lain, ya dia sebenarnya cemburu, dia marah. Ada mungkin ya beberapa hal yang kamu lakukan, itu bikin dia marah, atau dia emosian gitu ya. Dia emosi kayak, ih kok kita diam-diaman gitu. Ya emosi nih saya emosi. Ada yang gitu. Oke. Terus aku ngelihat, aku ngerasa orang ini dia punya masa lalu nggak enak ya, tapi dia tidak jujur sama kamu. Atau dia belum melupakan apa yang udah terjadi di masa lalu. Ya misalnya gini ya, entah apa yang terjadi di keluarganya dia, di pergaulannya dia, atau entah apa yang terjadi di masa lalunya, itu belum dia lupakan sebenarnya. Atau dia belum lupa dengan kenangan kalian. Makanya aku bilang dia belum move on dari kamu ya. Dia belum move on sama kamu. Jadi apa ya, orang ini suka stalking sih. Dia suka mata-matai kamu dari jauh. Dia suka memperhatikan kamu dari jauh. Dia suka mencari informasi tentang kamu. Ya diam-diam dia mengawasi kamu. Dia mengamati gerak-gerikmu dari jauh ya. Itu. Tapi aku rasa dia nggak jujur sih. Dia tidak jujur sama kamu. Karena jujur aja memang orang kayak gini akan sulit untuk terbuka ya. Ini berapa dari mereka punya isu di dalam dirinya. Memang ada masalah di dalam dirinya sehingga dia susah berubah. Kalau dia belum membereskan dirinya, kalau dia belum healing ya, kalau dia belum sembuh dari toksiknya itu, ya dia masih susah berubah gitu ya. Terus aku ngerasa ada ya yang diam-diam membicarakan kamu di belakang ya. Ini kayaknya teman kamu deh. Iya, ada teman, ada saudara, tapi banyakkan dari teman ya. Ada teman-temanmu membicarakan kamu ya. Kamu rasa ini teman kayaknya wajar, teman ini kayaknya normal-normal atau baik-baik aja gitu. Tapi ternyata di belakangmu teman-teman itu ada yang membicarakan kamu. Ya, ada yang berkomentar buruk tentang kamu ya. Mungkin ada yang sakit hati sama kamu atau
nggak senang sama kamu, cemburu sama kamu, marah. Ya, padahal aku rasa teman ini ada rasa suka gitu sama kamu ya. Maksudnya, ya terkadang rasa suka, rasa cinta itu kan beda tipis dengan benci ya. Mungkin ada orang yang benci sama kita, makanya menjelek-jelekkan kita. Tapi kan secara nggak langsung itu menunjukkan bahwa dia ada rasa sama kita gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kebohongan yang akhirnya akan kamu tahu. Seseorang ini menjauh karena pengen dikejar oleh kamu, ya. Ini drama banget ya. Kayak apa ya? Ada energi kayak twin flame itu kan ada energi runner and chaser ya. Ada yang berlari, ada yang mau memburu. Jadi ada yang merasa kalau aku lari, maka kamu akan mengejar aku. Tapi belum tentu ya. Ya belum tentulah. Karena sebenarnya cinta itu kan bukan soal kejar mengejar ya, apalagi kalau sengaja menjauh supaya dikejar, ya harusnya kan nggak begitu ya. Jadi aku ngerasa ada yang kayak gitu. Kamu akan tahu kebohongan seseorang sok-sok cuek, seseorang sok-sok menjauh ya, seseorang sosokan mau pergi lari ya, itu karena ingin dikejar, ingin dicari sama kamu ya, ingin kamu yang berusaha gitu ya. Tapi aku ngerasa dia terjebak sama dramanya dia. Ada yang terjebak gitu kayak, ternyata kamu nggak nyariin aku ya, ternyata kamu mencintai diri sendiri, ternyata kamu lebih menyayangi diri sendiri. Jadi dia terjebak sama egonya, dia terjebak sama dramanya dia. Ya, dia ngerasa jadi ingin kembali sama kamu ya. Jadi ada rasa, ya aku harus datang lagi ke kamu. Aku rasa ada ya rencana orang ini seperti itu. Jadi kamu akan tahu sih, ternyata diam-diam dia punya rencana. Dia punya rencana, pada akhirnya dia akan sama kamu. Ya setelah dia berkelana, setelah dia kemana, setelah dia ke siapa ya, ujungnya dia ke kamu sih, gitu. Kemudian, nah di sini aku ngerasanya sebenarnya ada orang yang dia itu menjalani karma ya. Ada yang menjalani tabur tuai. Kalau dia pernah menyakitimu, ini ada karmanya, tapi dia tidak mau menunjukkannya. Jadi kalau kamu lihat, dia tuh baik-baik aja. Ya dia kan pengen terlihat hebat, dia kan pengen terlihat dia yang benar, dia yang tidak kenapa-kenapa gitu ya. Tapi sebenarnya aku ngerasa hidup orang ini banyak karmanya, cuma dia menyembunyikannya. Tapi ada juga yang kayak dia menarik diri, dia menutup diri karena dia tuh malu sama kamu ya. Dia malu menunjukkan kondisinya sama kamu. Misalnya aku kayak menjauh ya karena aku malu hidup aku berantakan, atau aku menutup diri karena aku malu hidup aku ini banyak karma ya. Ada yang gitu. Oke. Tapi aku ngerasa sebenarnya kamu anugerah buat dia ya. Kamu anugerah terindah buat dia, meskipun dia belum mengakuinya. Cuma aku ngerasa mungkin dia butuh waktu untuk berubah. Ada yang berpikir bahwa kalau dia sudah jadi versi terbaik di dalam dirinya, maka dia akan ke kamu pada akhirnya. Karena dia ngerasa ya seharusnya memang pada akhirnya kamu adalah tujuan hidupnya gitu. Hahaha. Oke, lanjut ya. Aku udah shuffle ya. Di sini ada huruf R, Y, E, Z, M, I, J, L, A, D, V, S, T, N, Q, K, C, U. Bulan Agustus, Maret, April, Juli, September, Januari, Februari, dan Desember. Zodiak ada Cancer,
Aries, Libra, Taurus, Sagittarius, Gemini, Leo, dan Scorpio. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Pal 3 guys. Kebohongan yang akhirnya akan kamu ketahui ya. Jadi aku ngerasa akhirnya kamu akan tahu bahwa seseorang sebenarnya ya ada yang dia perhatikan di dalam diam ya. Ada yang dia perhatikan di dalam diam. Maksudnya kayak dia ternyata diam-diam memperhatikan kamu. Dia melirik-lirik kamu. Dia lagi menilai baik buruknya kamu. Tapi bisa juga ya, ini tuh ada orang yang sesungguhnya dia lagi melihat pesonamu. Gitu. Dia lagi melihat pesona kamu dari jauh. Mungkin sebenarnya kamu itu indah di mata dia. Kamu sebenarnya bisa mengambil hatinya. Kamu bisa membuat dia tertarik. Kamu bisa membuat dia kayak berhasrat, bergairah. Tapi ada juga yang sebenarnya dia tuh berjiwa player ya. Ini konteksnya bisa dia ataupun bisa tentang entah siapalah. Ada sebenarnya seseorang yang player atau pemain, jadi ya mempermainkan gitu. Misalnya di depan ya, atau yang kita lihat, ya dia kayak tertarik gitu sama kamu ya. Dia tertarik dengan kamu, dia senang dengan kamu. Tapi kan namanya hati manusia, siapa yang tahu ya. Itu orangnya main-main atau enggak sih. Orangnya mau membuat permainan enggak? Mau menciptakan drama atau enggak gitu. Dan aku rasa orang itu mau seperti itu ya. Orang ini mau mempermainkan kamu juga. Mau menciptakan drama-drama juga. Ya, aku rasa kebohongan itu akan kamu ketahui ya. Begitu. Jadi kalau kamu udah mencium aroma-aroma, kayak nggak beres gitu ya. Kok ada orangnya? Kayak aneh ini ya. Ada aroma-aroma tidak sedap. Sepertinya ada yang dia perhatikan. Atau matanya itu kemana-mana. Pikirannya itu ternyata kemana-mana. Mungkin nggak ke aku aja. Atau apa ya. Bisa juga dia diam-diam gitu menilai ya. Dia menilai bahwa iya kamu yang terbaik. Ya kalau kamu yang terbaik, ya berarti mataku tertuju sama kamu aja. Hahaha. Ya beberapa gitu ya. Nah kan, ini ada energi orang yang manipulasi atau bertopeng ya. Jadi kamu akan tahu kebohongan tentang orang yang manipulasi, orang yang tricky atau bertopeng ya. Aku ngerasanya sebenarnya orang ini memang mau ya membuat permainan atau mau mempermainkan kamu gitu. Ya mungkin kamu ngerasa kayaknya mata dia, hatinya dia itu sama aku. Tapi ternyata dia punya opsi lain ya. Dia ini punya pilihan lain. Ada yang dia sembunyikan di belakang kamu, atau ada fokus dia ke yang lain di belakang kamu. Jujur aja aku ngerasa ini bisa juga kayak ya kamu harus bedakan ya. Orang ini sebenarnya tulus atau modus sama kamu. Ya aku ngelihatnya kamu akan tahu kebenaran. Ternyata ada orang yang modus sama kamu. Dia seperti menunjukkan ketertarikan sama kamu. Dia seperti menunjukkan bahwa dia suka sama kamu. Tapi ada udang di balik bakwan ya. Ada udang di balik batu.
Ya ternyata ada yang mau manfaatkan kamu. Ya mungkin ngerasa kamu yang bisa diandalkan, kamu yang bisa dimanfaatkan, atau di dalam dirimu ada keuntungan, di dalam dirimu ada kebahagiaan. Ya udah, aku ngerasa kamu lah yang bisa diandalkan. Jadi aku kayak memanfaatkan. Itulah motif yang sesungguhnya ya. Oke? Jadi apa ya? Aku ngerasa gini juga. Ada sebenarnya orang yang dia terkoneksi ini sama kamu ya. Sangat-sangat terkoneksi. Ibarat kayak ya hatinya itu ya, perasaannya itu kuat banget sama kamu. Bahkan jujur aja kamu bisa menaklukkan dia gitu. Kamu bisa menaklukkan perasaannya itu. Tapi dia tidak mau menunjukkan itu, ya. Entah memang ya dia ngerasa dia nggak bisa mengambil tindakan untuk kamu. Dia kayak masih pelin-pelan, masih belum punya pendirian. Dia masih orang yang suka kebingungan, atau dia terlalu keras, dia mungkin kekanak-kanakan. Jadi dia belum bisa bersikap dewasa gitu sebenarnya ya. Ini kan energi kayak masih anak kecil gitu, kayak masih seperti anak kecil ya, masih kayak bocil. Jadi ada seseorang di sini stay cool gitu loh, kayak ya aku bersikap dingin aja. Aku bersikap kayak ya aku yang tebar pesona sama kamu, supaya kamu yang terperangkap, supaya kamu yang akhirnya terpikat, supaya akhirnya kamu yang terpesona sama aku. Ya aku menunjukkan aku ini cool ya, aku dingin, aku sosokan bersikap dewasa. Ya padahal aku kayak anak kecil sebenarnya. Karena aku memainkan drama, memainkan manipulasi, topeng-topeng dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi aku ngerasa ini ada orang yang sebenarnya sosokan tebar pesona ya. Sosokan kayak aku stay cool aja lah, bersikap dingin ya. Aku diam, aku pasif ya. Biar kamu penasaran sama aku. Atau aku caper lah cari perhatian. Aku tebar pesona lah biar kamu tertarik gitu. Padahal orang ini bisa mengabaikan, orang ini bisa cuek, bisa acuh nggak acuh. Ya sebenarnya ada orang yang kayak gitu. Jadi kamu akan tahu lah kebohongan-kebohongan seseorang bahwa dia itu cenderung banyak mempermainkan atau gimana sih ya. Kamu akan tahu. Kamu bisa tahu lah tentang itu kak ya pada akhirnya. Oke. Jadi di sini aku ngerasa ada orang yang memainkan tricky ya, memainkan drama, kayak licik gitu ya. Ada orang licik ini. Bisa ini tentang dia, tapi bisa juga nih di pertemanan kamu ya, ada temanmu, ada keluarga atau saudaramu ya. Itu sebenarnya bersikap licik loh. Dia bisa aja terlihat care, dia bisa aja terlihat peduli sama kamu. Tapi ternyata dia pura-pura peduli ya, karena dia mau manfaatkan kamu. Terus aku ngerasanya apa ya, ini bisa juga kelicikan orang ini ya. Dia tuh kayak mau kamu yang berjuang sendirian. Dia cuma bisa tebar pesona, cuma bisa caper, cari perhatian, atau dia sosokan silent treatment ya. Dia sosokan bersikap diam, dingin, stay cool ya. Supaya kamu yang penasaran, supaya kamu yang berjuang, yang ngejar gitu. Itu buat apa ya? Oke. Dan aku ngerasa kamu memang tahu energi dia sesungguhnya itu di tarot ya. Tarot ini menjawab semuanya, terutama drama-dramanya dia.
Tarot ini sebenarnya menjawab semuanya, terutama manipulasi-manipulasinya. Seperti itu, ya. Dan ini sosokan berlari orangnya memang, ya. Bahkan ada sebenarnya yang sosokan move on, ya. Ada sebenarnya yang ngerasa, ya aku bisa lah dengan orang lain, aku bisa bersama orang lain. Kan cewek nggak hanya kamu, cowok tidak hanya kamu, ya. Jadi dia itu nggak tahu bersyukur, ya, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Udah salah, susah banget minta maaf, ya. Ini ada energi ular sebenarnya ini, seperti ular, ya, berbisa. Mungkin kamu rasa sikapnya itu bisa manis, tapi bisa pahit, ya. Atau sebenarnya dia bermain di belakang kamu. Ada rencana tersembunyi di dalam dirinya ke kamu, ya. Dan aku ngerasa ada yang ini kan, dia mikirnya ya udah, aku kan bisa ke orang lain, ya. Kan manusia tidak hanya kamu, ya. Maaf ngomong kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya dia memang gak bisa move on ini. Karena aku ngerasa ujung-ujungnya dia akan merenungkan tentang dirimu. Ujung-ujungnya dia nggak akan mendapatkan orang seperti kamu. Ujung-ujungnya dia akan merenung bahwa dia menyesal udah sia-siakan kamu. Oke. Tapi ya dia menyimpan ini perasaannya. Dia kan bertopeng gitu, ya. Dia tuh banyak manipulasi. Aku ngerasa dia akan berusaha nih, ya. Berusaha bahwa ya aku harus konsisten dong. Kalau aku orangnya pengennya begini, ya pengennya begini, pengennya begitu, ya pengennya begitu. Atau aku nggak mungkin menjilat ludahku sendiri, ya, istilahnya kayak gitu. Aku nggak mungkin menarik keputusanku, kan aku maunya begini, ya, aku maunya begitu, ya suka-sukanya aku gitu. Tapi sebenarnya dia menyesal ini, ya. Dia menyesal dia sudah tergoda dengan egonya. Dia menyesal udah tergoda dengan hal-hal duniawi. Dia menyesal udah tergoda dengan dunia tipu-tipu ini, gitu. Oke? Nih, kan? Dia sebenarnya merenungi loh. Dia mempelajari kesalahannya pada akhirnya, ya. Tapi dia nggak mau menunjukkannya. Dia sosokan membatasi diri, kan. Dia sosokan kayak, udahlah, aku harus menjauh dan aku jual mahal sama kamu, ya. Biar kamu tahu aku tuh nggak menyesal dengan keputusanku. Halah. Hadeh. Huf gitu, ya. Istilahnya hadeh. Huf, ya. Ya sudahlah. Jadi ada orang yang seperti itu memang. Ini orang keras loh. Egonya pasti parah banget ini. Jadi dia sosokan membuat batasan, ya. Dia sosokan menjauh, dia berusaha konsisten melangkah, ya, menuju jalannya, menjauh dari kamu. Ya, tapi sebenarnya dia merasa belum selesai sama kamu. Sebenarnya dia merasa masih ada yang harus dia bereskan sama kamu. Gitu. Orang ini tahu sebenarnya. Orang ini tahu sebenarnya kayak, iya sih, kalau aku belum minta maaf, aku belum bisa hidup tenang, ya. Kalau aku belum minta maaf sama kamu, aku belum bisa tenang menghadapi hidup, ya. Tapi ya udah, aku kan masih bisa jual mahal, ya. Aku masih bisa mengikuti egoku. Aku nggak mau menunjukkan aku menyesal udah sia-siakan kamu. Aku nggak mau menunjukkan aku menyesali semuanya, ya. Padahal dia menyesal loh. Jadi orang ini pintar bohong memang. Dia membohongi diri sendiri dan dia membohongi kamu. Kemudian dia membohongi semuanya. Tapi dia tidak bisa membohongi Tuhan, ya. Dia tidak bisa membohongi semesta. Karena dia tahu ada karma untuk dia. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Dan
Aku ngerasa ya, ini ada orang yang memang susah banget membedakan mana mencintai diri sendiri dengan ego, ya. Mungkin dia ngerasa, ya diriku lah segala-galanya. Ya, diriku adalah prioritasku. Diriku adalah nomor satu. Ya, kalau kamu mau sama aku, kamu harus melakukan segalanya untukku. Idi. Jadi ada yang kayak gitu. Ya. Tapi dia nggak sadar mencintai diri sendiri itu kayak gimana. Kalau terlalu condong mementingkan diri sendiri, itu kan namanya ego. Jadi dia tuh nggak bisa membedakan dia mencintai diri sendiri atau ego, ya. Tapi aku rasa dia sadari sih. Dia sadari bahwa dia itu egois. Dia sadari bahwa ya perlahan Tuhan memberikan hidayah. Perlahan Yang Maha Kuasa memberikan hidayah bahwa dia harus berubah lebih baik sebenarnya. Atau paling enggak ya, dia tuh harusnya introspeksi diri. Dia harusnya koreksi diri. Jangan playing victim, ya. Jangan merasa dia yang harus dimengerti. Ya, aku rasa orang ini akan paham ya. Dan memang perlahan hidup yang akan mengajarkan dia bahwa dia harus berubah lebih baik. Dan ini nanti ada cara kerja dari semesta. Ya, Tuhan dan semesta membolak-balikan hatinya. Dan aku rasa perlahan orang ini akan pulih ya. Akan melepaskan apa yang menjadi racun di dalam dirinya. Dan aku ngerasa ujung-ujungnya orang ini akan menebus karma sama kamu ya. Orang ini akan membayar karmanya sama kamu. Oke. Aku ngasih huruf ya kan. Aku udah shuffle. Huruf Y, E, D, L, M, G, J, A, Z, B, F, S ya. T, C, R, I, K, dan P. Bulan September, April, Januari, Juli, Desember, Agustus, Oktober, dan Mei. Zodiak Sagittarius, Libra, Gemini, Aries, Cancer, Aquarius, Pisces, dan Scorpio. Sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok? Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.